Assalamualaikum, selamat pagi kawan pecinta petani vanili. Pagi ini aku akan mengulas tentang menanam vanili ya. Di sini tempat yang bagaimana yang cocok untuk menanam tanaman vanili atau emas hijau seperti ini ya. Di sini mungkin ada yang bertanya apakah di daerahku itu cocok ditanami vanili atau tidak karena cuacanya yang panas ya. Di sini menanam vanili tergantung perawatan ya sebenarnya. Dimana di saat kita menanam vanili ini yang susah itu apabila di saat mulai pembuahan vanili itu cuacanya banyak curah hujan ya. Sebenarnya kalau untuk tanaman vanili di daerah panas itu sebenarnya bisa saja ya. Enggak jadi soal. Di sini yang terpenting untuk menanam vanili untuk di daerah panas ya. Ini kelembapan untuk menanam vanili terjaga baik ya. Jangan sampai penyiramannya itu kurang, karena apabila penyiraman untuk vanili seperti ini kurang, maka pertumbuhannya pun juga nggak bisa maksimal. Berhubung di tempat saya di sini itu curah hujannya itu cukup, jadi nggak perlu banyak-banyak untuk nyiram ya, karena di sini sudah basah ya. Ini media sabut kelapanya ini udah terlalu basah, jadi nggak perlu disiram. Cuman dikala untuk pembuahan kalau curah hujannya tinggi, ini sangat menyusahkan ya. Sebenarnya nggak begitu susah sih sebenarnya untuk membuahkan. Cuman di sini kendalanya kalau curah hujan ya, curah hujan. Karena di saat membuahkan vanili ini butuh cuaca yang cukup ya, panas dapat, hujan pun juga dapat gitu. Lebih baik lagi kalau di saat cuaca panas, karena biasanya bulan-bulan antara 4, 5, 6, dan 7 itu masa-masa mulai vanili siap untuk dibuahkan ya. Lantas bagaimana caranya menanam vanili itu bisa berbunga? Jadi ini enggak asal tanam sebenarnya ya. Istilahnya asal tanam terus bunga sendiri itu tidak. Jadi vanili itu apabila menginginkan bunga muncul itu ada tekniknya sendiri. Jadi tidak tanam terus dibiarkan gitu terus bunga sendiri, itu tidak. Jadi harus ada teknik yang lain. Lantas seperti apa tekniknya? Andai kata kalian atau sobat yang belum mengenal tentang tumbuhan vanili atau vanila, atau bisa dibilang emas hijau, ini teknik untuk menumbuhkan bunga itu sebenarnya mudah ya. Biasanya untuk pecinta tanaman vanili ini, untuk mulai pembungaan itu antara dimulai bulan 4 ya. Jadi di antara bulan 4 seperti ini, contoh simple saja ya. Mulai bulan 4 menghadapi cuaca panas ya, ini kita potong pucuk ya. Tapi ini contoh saja ya, kita potong pucuk kayak gini. Ini kan ada pucuk, jadi kita potong. Ini dimulai sekitar antara bulan 4 dan 5. Setelah kita potong, batang vanili ini nanti otomatis akan berhenti untuk tumbuh ya. Jadi batang vanili ini akan tua. Ini contohnya seperti ini. Ini adalah sulur yang menjalar ke bawah ya.
Jadi kalau ingin bunganya tuh muncul, ini bagian bawah ini dipotong. Nah, ini dipotong. Jadi supaya tidak terus tumbuh ya. Ini ujungnya udah ke atas lagi nih. Jadi kalau ini nggak dipotong, otomatis juga nggak akan tumbuh bunga. Nanti setelah kita potong, nah untuk bagian atas ini perlu dilukai sedikit ya. Mungkin ada yang sistemnya pakai tusuk gigi, atau mungkin dengan dilukai sedikit dengan kuku biar getahnya itu keluar, atau mungkin dengan ditekuk-tekuk perlahan ya, ditekuk-tekuk perlahan sampai getahnya itu keluar. Maka di sini nanti akan berhenti tumbuh tunas ya. Jadi di sini nanti akan menjadi tua, terus tunasnya nanti akan tumbuh lagi sekitar di atas sini ya, di atas sini. Jadi istilahnya itu sistem stressing ya, sistem stressing. Jadi di antara bulan 7 dan 8 maka akan tumbuh bunga. Nah, jadi kembali lagi pada pokok persoalan yang tadi ya. Oh, di tempat daerah aku cuacanya sangat panas. Kira-kira apa cocok apa enggak gitu. Tentunya cocok. Yang penting cara perawatannya ya yang harus diperhatikan benar-benar, karena kalau panel ini kurang siraman maka tumbuhannya pun juga kurang ya, pertumbuhannya sangat kurang ya. Jadi tanaman panel ini enggak jauh beda dengan seperti tanaman anggrek. Jadi enggak jauh beda dengan tanaman anggrek. Kalau untuk cuaca panas sebenarnya sangat baik ya, baik. Terus di saat paneli bunga itu yang diharapkan itu panas ya. Cuman kalau di saat bunga macam kayak gini, kalau curah hujan tinggi ya agak membingungkan. Nah, contohnya seperti ini sedang melakukan potong pucuk ya, agar kalau potong pucuk ini bukan untuk sistem pembuahan sebenarnya, cuman ini mengharapkan agar tumbuh tunas lagi ya. Jadi agar tumbuh tunas lagi, karena yang bagian sini nggak dipotong. Jadi kalau memang niatnya untuk dibuahkan, ininya dipotong dari sini ya. Ini supaya nanti akan tumbuh tunas baru untuk memperbanyak batang yang tumbuh dari atas seperti ini. Jadi setelah dipotong nanti akan tumbuh tunas lagi. Biasanya tumbuhnya gitu munculnya lebih besar daripada batang utama. Jadi panel ini supaya tumbuh besar, pucuk harus dipotong. Jadi nggak perlu dipupuk. Kalau dipupuk tetap aja tetap kecil ya. Cuman kalau ingin besar ya seperti ini, dipotong pucuknya biar tumbuh besar. Kalau dipupuk percuma saja, walaupun kecil akan tetap kecil. Nah, seperti ini kecil, ini nanti akan tumbuh tunas yang lebih besar lagi seperti ini. Nah, cukup mudah kan untuk merawat paneli, sangat simpel. Nggak perlu pupuk yang macam-macam, nggak perlu pupuk yang mahal-mahal. Cukup disiram dengan air aja udah tumbuh seperti ini. Ini belum pernah dipupuk dengan kimia sama sekali ya, apalagi keluaran pabrik itu. Justru akan tambah rusak. Jangan dikasih emes, pupuk urea, MPK atau apa, itu jangan. Itu justru akan merugikan diri sendiri. Intinya itu. Jadi untuk menanam paneli cocok dan tidaknya tergantung perawatan. Enggak peduli di tempatnya itu panas atau enggak. Yang penting satu lagi, yang bagian atas ini perlu dikasih pelindung paranet. Jadi enggak perlu cuaca dingin ya.
Kalau cuaca terlalu dingin, terlalu subur juga nggak akan ada buahnya, percuma. Oke, mungkin ini aja dulu penjelasan dari aku. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Yang suka video-video dari aku, silahkan komen, like, dan jangan lupa subscribe tentunya ya. Biar aku bisa memberikan edukasi-edukasi yang lebih bagus dan menambah berkembang channel aku. Nah, ini seperti ini pucuk yang dipotong. Nah, ini adalah pucuk yang dipotong, mau direbus katanya. Buat lalap ya, biar gatal itu bibirnya, doer. Oke, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.